Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Menghadapi. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Boleh pinjam arti. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, ikhwan fillah, bapak-bapak jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab apa judulnya? Ta'limul ilmi. Ya, kitab yang berjudul Pengagungan Ilmu. Siapa pengarangnya? Saya Saleh Al-Usaimi. Al-Usaimi. Nah, kita masuk sekarang Al-Maq'adu Al-Hadi Ashar. Al-Maq'adu Al-Hadi Ashar, yaitu prinsip ke-11 daripada ya pengagungan ilmu, yaitu siyanatul ilmi amma yashinu mimma yukhaliful muru'ah wa yuharimuha, ya, yaitu menjaga ilmu dari hal-hal yang bisa merusaknya atau dari apa-apa yang bisa menyelisihi muru'ah. Apa itu muru'ah? Etika, ya, atau bahasa lainnya beretika dan menjaga ilmu dari perilaku yang tidak terpuji. Itu Al-Maq'ad Al-Hadi Ashar, ya. Hendaklah penuntut ilmu memiliki muru'ah. Kalau muru'ah ini bahasa kitanya apa? Etika, perilaku. Apa lagi? Adab, betul ya? 6. Begitu juga siyanah, amanah siyanatul ilmi, yaitu menjaga ilmu dari perkara-perkara yang tidak terpuji. Nah, biasanya tu baca dua atau mana? Baca kemudian diterjemahkan sesama semua. Baca dulu aja. Semua? Enggak. Yang perlu aja. Nah, silakan baca. Bismillah. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala al-ma'qidul hadiyata asra. Siyanatul ilmi amma yasinu mimma yukhalifu muru'ata wa yakhrimuha. Man lam yasunil ilma lam yasunhu ilmu. Qala lahu Syafi'i wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fi ma yasinu faqad istakhaffa bil ilmi falam yu'azzimhu wa waqa'a fi batalatihi fatufdi bihil halu ila zawalis mil ilmi anhu. Baik, lanjut dulu. Qala wa habu munabbihin la yakunu al-battalu minal hukama'i la yudrikul ilma battalun wala kasilun wala malulun wala man ya'laful bashara wa jima'ul muru'ah kama qala lahu ibnu tamiyatu jaddu fi muharrar wa tabi'ahu hafiduhu fi ba'di fatawihi.
Baik. استعمال ما يجمله ويزينه وتهب النجوم يدنسه ويشينه. قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة قد استنبطت من القرآن كل شيء فأين المروءة فيه؟ قال في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ففيه المروءة وحسن الأداب ومكارم الأخلاق. ومن ألزام أدب النفس للطالب تهليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تخل بها كهلق لحيته فقد أده في خوارم المروءة ابن حجر هيثمي من الشافعية وابن عابدين من الحنفية. أو كثرة الالتفات في الطريق وأده من خوارمها ابن شهاب الزهري وإبراهيم النخعي من المتقدمين. أو مد الرجالين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية وأده من خوارم جماعة منهم أبو بكر الطرطوشي من المالكية وأبو محمد بن قدامة وأبو وفاء بن عقيل من الحنابلة. أو صحبة الأراذل وفساق والمجان والبطالين وأده من خوارم المروءة جماعة منهم أبو حامد الغزالي وأبو بكر بن الطيب من الشافعية والقاضي إياض يصبي من المالكية. أو مصارعة الأحداث والصغار وأده من الخوارم بن همام وابن نجيم من الحنافية ومن أخل بمروعته وهو ينتسب إلى العلم وقد افتضح عند الخاص والعام ولم ينام من شرف العلم إلا قطاما. بس نعم. Kita langsung baca syarahnya, ambil. Baik. Disebutkan oleh muallif rahimahullah taala hafizallah taala al-maq'adil hadi 'ashar, prinsip yang ke-11 daripada ta'dim ilmi itu siyanatul ilmi, menjaga ilmu. Yang maksud dengan menjaga ilmu di sini apa? Hifdhuhu wa menghafal ilmu. Jadi menjaga ilmu, menghafalnya. Dari apa? Amma yashin, dari segala sesuatu yang bisa menyebabkan ilmu tersebut menjadi yaqbah. Mana yaqbah? Tercela. Jadi seorang penuntut ilmu, ya, bagi dia harus menjaga ilmunya. Wajib. Bagaimana cara menjaga ilmu? Dia dibaca, setelah dia baca dia hafal. Ya, dari segala bisa ternodai ilmu tersebut. Begitu juga dari segala yang bisa menyelisihi etika. Jadi dalam atau para penuntut ilmu juga diharapkan bagi dia memiliki etika. Etika itu apa? Adab, sopan, santun, perilaku yang baik. Ya. Jadi ketika seorang memiliki etika yang baik, maka ilmu akan terjaga.
ilmu akan terjaga. Memiliki adab sopan santun yang baik, maka ilmu akan terjaga. Apakah etika sifat pribadi dia, ataukah etika bagaimana dia bergaul sama kawannya, ataukah etika dia bersama gurunya, atau etika dia bersama kitab-kitabnya, maka dia harus jaga. Kalau dia tidak beretika, maka ilmu itu akan menjadi hilang. Ya. Nah, maka dikatakan wastaftaha bi bayan hadzal maq'ad bi kalimatil ma'thura 'an Syafi'i. Maka beliau membuka prinsip ini, yaitu mengambil asar dari Imam Asy-Syafi'i. Apa perkataan Imam Syafi'i tadi? Man lam yasun ilma lam yasunhu al-ilmu. Barang siapa yang dia tidak menjaga ilmu, maka ilmu itu tidak akan menjaga dia. Ya, ini perkataan yang bagus daripada Imam Asy-Syafi'i. Ya. Apa perkataan Syafi'i? Man lam yasun ilma lam yasunhu al-ilmu. Barang siapa yang dia tidak menjaga ilmu, maka ilmu itu pun tidak akan menjaga dia. Ya. Jadi wa muqtada dzalika anna man hafizal ilmi fi nafsihi wa fi an-nas fa aqamahu ya wifqal al-muqaddas syar'an wa 'azzama fi nafsihi wa fil khalqi nala min al-ilmi. Maka barang siapa yang dia menjaga ilmu, maka ilmu akan menjaga dia. Konsekuensinya apa? Barang siapa yang dia menjaga ilmu pada dirinya, pada manusia, ya, menjaga ilmu pada dirinya, kemudian dia berusaha untuk menghafalnya, memahaminya, ya, kemudian dia berusaha untuk menyampaikannya kepada orang lain, memahamkannya kepada orang lain sesuai dengan syariat, dia agungkan pada dirinya dan semua manusia, ya, maka dia akan mendapatkan ilmu. Berarti kalau sebaliknya dia sia-siakan ilmu, dia tidak menjaganya, maka ilmu pun tidak akan menjaga dia. Ini perkataan dari siapa tadi? Imam Asy-Syafi'i. Man lam yasun ilma lam yasunhu al-ilmu. Barang siapa yang dia tidak menjaga ilmu, maka ilmu tidak akan menjaga dia. Bagaimana jaganya? Sebagaimana kita sebutkan tadi, pelajari betul-betul dia menghafalnya, dia pahami, kemudian dia mengamalkannya, kemudian dia berusaha untuk menyampaikannya. Itu cara menjaga ilmu. Nah, kemudian dikatakan di sini summa adzakara anna man akhalla bil muru'ah, ya, bil wuqu' fi ma yashinu faqad istakhfa bil ilmi. Maka barang siapa yang dia tidak memiliki etika, artinya akhalla di sini artinya kosong dari etika-etika, jatuh kepada perkara-perkara yang merusak muruahnya, ya, faqad istakhfa bil ilmi, maka dia sudah menjauhkan dirinya dari ilmu. Artinya dia tidak mengagungkan ilmu, ya, dia tidak mengagungkan ilmu. Bisa jadi dia menjadi orang pemalas, ya, menjadi orang yang pemalas. Kalau sudah malas, maka ilmu akan hilang. Malas belajar, malas duduk di majlis ilmu, malas membaca kitab, maka ini bisa menyebabkan ilmu itu akan hilang pada diri dia. Menganggap remeh ilmu apa saja, ya. Maka hendaklah setiap kita harus mengagungkan ilmu. Ketika ilmu tidak agungkan, ya, maka dia akan datang kepada kita, mudah untuk pelajarinya. Namun sebaliknya, ketika ilmu itu mulai diremehkan, bagaimana meremehkan ilmu tadi? Maksudnya tidak mau menghafal, tidak mau belajar, tidak mau duduk majlis ilmu, tidak mau membaca,
ya, maka ini menyebabkan zawadul ismi ilmi anhu. Artinya akan keluar ilmu itu dari dia. Ya, maka jadilah dia menjadi orang yang pemalas, lenyapnya ilmu dari dia. Maka ini yang kita khawatirkan. Ya. Maka dikatakan dari perkataan Wahab bin Munabbih, ya, salah seorang tabi'in, la yakunu baqalu minal hukama. Orang yang tak bermoral, orang yang tak memiliki etika tidak akan pernah menjadi manusia yang bijak, hukama. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang beretika atau manusia yang bijak, maka jagalah etika-etika dalam menuntut ilmu. Ya, harus ada etika, adab yang harus kita jaga dalam menuntut ilmu. Nah, maka disebutkan juga satu bait, ya, yang menjelaskan tentang hakikat dari etika tersebut, yaitu nukilan dari Ibnu Taimiyah, ya, kakek dan cucunya Abi Abbas Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim. Dua-duanya menyebutkan, apa kata beliau? Isti'malu ma yujammiluhu wa yuzayyinu, mempergunakan, ya, segala, mempergunakan apa? Inti dari sopan santun itu adalah mempraktekkan segala sesuatu yang bisa menghiasi pribadi seseorang. Ya, isti'mal artinya mempergunakan atau mempraktekkan sesuatu yang bisa menghiasi dirinya, tentunya dari perilaku-perilaku atau sopan santun daripada penuntut ilmu tersebut. Jadi ketika seorang menghiasi dirinya dari perilaku etika-etika yang bagus, yang baik, maka dia akan bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama, ya, bagaimana seorang itu dikatakan beretika? Di antaranya kata beliau, isti'malul mujmal al-muzayyin, mujammil al-muzayyin, yaitu mempergunakan atau mempraktekkan segala sesuatu yang bisa menghiasi diri dia. Yang kedua, ya, ijtinabul al-mudannis al-musyayyin, menjauhkan segala sesuatu yang bisa menjadikan aib pada diri dia. Ya, segala sesuatu yang akhlak-akhlak yang buruk dari diri kita harus kita jauhkan. Nah, yang pertama tadi mempergunakan akhlak-akhlak yang baik, sopan santun yang baik, yang biasa ambil sendiri dia. Ini harus, ya, itu katakan dia beretika. Kemudian segala perbuatan-perbuatan yang menjadikan aib pada diri dia, ucapan yang tidak baik, tingkah laku yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, maka ini harus kita jauhkan. Ya, kalau kita ingin bermanfaat ilmu itu pada diri kita. Nah, kemudian disebutkan summa dzakar istinbat Abi Muhammad Sufyan bin Uyainah bagaimana al-muru'ata min al-Quran. Kemudian disebutkan, beliau menyebutkan istinbat Abi Muhammad, itu pengambilan intisari bagaimana muru'ah itu dari Al-Quran. Yang dikatakan muru'ah itu, etika itu dalam Al-Quran gimana? Yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, katakan khudil afwa. Apa artinya khudil afwa? Jadilah orang yang memaafkan. Ya, jadilah orang apa? Yang memaafkan. Wa'mur bil 'urf. Perintahkan, ajaklah manusia mengajarkan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Kemudian wa'arid 'anil jahilin, dan jangan pedulikan atau berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala atau terdapat perintah untuk beretika. Apa etikanya? Yaitu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ya, beradab yang baik, berakhlak yang mulia.
Ya, nah inilah. Ya, yang dikatakan di sini wa min alzama adabun nafsi li talib tahliyahu bil muru'ah, maka kita harus hiasi diri kita itu dengan etika yang baik. Ya, dia harus mensifati dirinya dengan etika yang baik tersebut. Apa itu tadi yang disebutkan oleh Syekh? Yang pertama, hiasi dirinya dengan etika-etika yang baik dan jauhkan diri dia dari etika-etika yang buruk. Itu yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu. Ya. Maka saya dikatakan di sini, ya, yang dimaksud dengan khawarimuha allati tukhillu biha al-khawarim, maksudnya jama' min khurm wa huwa syaq al-khawarim al-muru', artinya mufsidatuha, yang bisa merusak etika tersebut, ya, yang bisa menghilangkan etika tersebut. Maka inilah yang harus kita jauhkan. Ya, tentunya kita tahu kalau ada di antara etika-etika yang buruk, yaitu yang tidak sopan santun, yang banyak terjadi di kalangan para penuntut ilmu, banyak. Di antaranya adab malas belajar, itu termasuk yang harus kita jauhkan. Kemudian, ya, apalagi banyak ya contoh-contohnya, pilih-pilih guru, apalagi malas membaca, itu menyebabkan ilmu itu akan hilang. Ya, sering menjatuhkan hak-hak guru, ini etika yang buruk, tidak bermoral. Ya. Nah, kemudian disebutkan di sini apa contoh etika-etika yang buruk dari para penuntut ilmu. Summa dzakara jumlah mimma yakhillu bil muru'ah maksuran an ahli ilmi min awail ka halqil lihyah. Nih, memotong, mencukur jenggot, ini termasuk etika yang buruk. Ya. Au kasratil iltifat fit tariq, banyak menoleh di jalan, melihat ini melihat itu, kiri kanan semua dilihat. Seharusnya para penuntut itu banyak menundukkan pandangan. Ya, jangan menoleh ke sana ke sini, artinya jangan mencari berita ini berita itu. Maksud juga setiap berita di komen, setiap permasalahan ikut serta dan sebagainya, padahal dia tidak faham. Nah, karena kita lihat sebagian penuntut ilmu, kata lihat di medsos, medsos, ya, sibuk dengan tulisan-tulisan, memberikan postingan-postingan, padahal itu bukan porsi dia di sana. Ya, apalagi sibuk dengan masalah-masalah politik dan sebagainya, dia ikut serta di sana, masalah MBG dan sebagainya. Ya, kan sibuk saja para penuntut ilmu. Seharusnya bukan hak dia, bukan pekerjaan dia. Ya, nah, maksudnya di sini, maksudnya perkataan di sini apa? Iltifat fi tariq au maddar rijlain fi majma'in nas min ghairi hajatin wala daruratin. Ya, sampai-sampai di antara adab menuntut ilmu itu kita tidak boleh menyelonjorkan kedua kaki kita saat menuntut ilmu. Ini termasuk juga adab. Saya katakan, ya, maddar rijlain fi majma'in nas min ghairi hajatin wala darura, tanpa ada hajat. Kalau seandainya kita menuntut ilmu capek, sesekali apa lonjorkan sekali, Pak. Tapi kalau dalam ilmu dari awal sampai akhir dia lonjorkan kedua kakinya ke depan, jadi termasuk salah satu su'ul adab. Termasuk apa? Adab yang jelek dalam menuntut ilmu. Nah, sampai sini para ulama memberikan contoh kepada kita, ya, bagaimana kita harus menjaga etika dalam menuntut ilmu. Menjaga etika menuntut ilmu itu bagian daripada menjaga ilmu itu sendiri. Kalau kita dalam menuntut ilmu tidak memiliki etika, maka ilmu itu akan hilang dari kita. Nah, termasuk juga etika, ya, kata Syekh di sini apa?
suhbatul aradil wal fusaq wal mujjan wal battalin, ya, yaitu berteman dengan orang yang berperilaku kotor, fusaq, orang yang fasik, tak punya tak punya rasa malu, ya, tidak bermoral, ya, ini termasuk sulan, ya, wal batalin, tidak bermoral. Dan banyak di sini kita lihat sebagian, ya, jangan kita, kalau kita ingin menjadi orang penuntut ilmu, jauhi orang-orang yang suka berucap kata kotor atau berkata-kata kotor, jauhkan. Fasik, apa arti fasik bahasa kita? Arti fasik ni, tahu apa fasik? Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Ya. Apa? Tapi dia mengetahui tapi tidak merujuk fasik. Dia tahu ilmu tapi tidak kerujukan ilmu tersebut, fasik. Ya, begitu juga tak punya rasa malu. Biasa-biasa saja dia menuntut ilmu di hadapan orang banyak, tidak punya malu. Di depan orang banyak saja dia biasa-biasa saja, melanggar ilmu, apalagi di saat dia sendirian. Ini etika yang bisa menghilangkan ilmu dari kita, ya. Begitu juga mudara'atul ahdas wasighar. Apa maksud mudara'? Yaitu bergulat dengan, bermain-main dengan anak-anak kecil yang berlebih-lebihan. Boleh kita bermain anak kecil, boleh, tapi berlebih-lebihan tak boleh. Mencandai mereka berlebih-lebihan tak boleh, ya. Maka saya mengatakan faqulu haula al-madhkurat mimma yatajafahu multamisul ilmi li'annahu mimma yukhillu bil mur'a fayud'ifuha fayzulu ismil ilma min muta'atiha. Maka segala sesuatu yang kita sebutkan tadi ini adalah perkara-perkara yang bisa menghilangkan ilmu dari dia. Jadi ikhwan fillah, ya, penuntut ilmu harus memiliki etika, ya. Wa man akhalla bi muru'ati fa huwa yantasibu ila ilmi faqad iqtadaha 'indal khas wal 'am. Maka barang siapa yang kosong dari etika tersebut kemudian dia masih menasabkan diri kepada ilmu, ya, tercela, ya, dia seakan-akan suka mengumbar aurat dia sendiri. Nah, di sini pentingnya bagi kita untuk orang-orang yang menisbahkan diri dia kepada ilmu, harus dia berperilaku beretika dengan etika yang baik. Maka beliau mengatakan walam yanal min syarfi ilmi, maka dia tidak akan mendapatkan, ya, kemuliaan ilmu. Kalau dia etikanya tidak ada, etikanya jelek, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu kecuali sedikit, hanya sedikit, ya, seperti dia mendapatkan sisa-sisa daripada makanan. Nauzubillah. Jadi, ya, kita wasiatkan, kita sampaikan, nasihatkan kepada kita semua dalam memiliki, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka haruslah kita memiliki etika, adab, sopan santun itu harus terjaga, ya. Apakah itu adab terhadap diri kita sendiri, harus terjaga. Kemudian adab bersama orang lain kita harus jaga. Adab bersama guru kita harus jaga kalau kita ingin mendapatkan ilmu. Nah, Allah Ta'ala bisawab. Baik. Azan dulu. Dah masuk waktu. Nah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan kepada prinsip yang ke-12 daripada prinsip ta'zimul ilm, mengagungkan ilmu, itu apa? Intikhabus suhbati as-salihatu lahum. Ya, apa artinya? Mencari Teman kawan yang soleh. yang Soleh. soleh. Ya, artinya bahasanya selektif dalam memilih kawan. Kecuali kawan sayang akan kita jadikan teman dalam menuntut ilmu. Ya, selektif dalam milih. Nah, baca. Bismillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Allahumma fir lana wa li walidayna wa li syekhana wa li jami'il muslimina wal muslimat. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala al-maqidah tsaniyatul asyar attikhabu suhbatil salihati lah. Falil insanu madaniyun bit-tab' واتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل والزمالة في علم إن سلمت من الغوائل نافعة في وصول إلى المقصود ولا يحسن بقاصد الأولى إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه فإن للخليل في خليله أثرا قال أبو داود والترمذي والسياق لأبي داود حدثنا ابن بشر قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل يقول الراغب الأصفهاني ليس عند جالسي لحالسه بمقاله وفعاله فقط بل بالنظر إليه. لا تصحب الكسلان في حلالته كم صالح بفساد أخر يفسد أدوى بالدي إلى جالدي شريعة كجهمري ضعف مادي فيحمد وجالد هو جد هازم وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذات فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة الفضيلة والمنفعة واللذة كما ذكره شيخ شيوخنا محمد خاضر بن حسين في رسائل إصلاح فأنتخب صادق فضيلة زميلا فإنك تعرف به. قال ابن مسعود رضي الله عنه اعتبروا الرجل بمن يصاحب فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. وأنشد أبو الفتح البستي لنفسه إذا ما اصطنعت امرأ فليكن شريف النجار زكيا حسب فنذل الرجال كنذل النبات فلا للثمار ولا للحطب ويقول ابن مانع في إرشاد الطلاب وهو يوصي طالب العلم ويحذر كل حذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء فإن مخالطته سبب الحرمان وشقاوة الإنسان وكأن هذا عين قول سفيان بن عيينة إني لأحرم جلساء الحديث الغريب لموضع رجل واحد ثقيل فقد يحرم متعلم العلم لأجل صاحبه فاحذر هذا الصنف وإن تزين بزي علم فإنه يفسدك من حيث لا تحس
La tuhissu. La tuhissu. Baik. Ya. Nah, ikhwan fillah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh pengarang di sini di antara prinsip dalam menuntut ilmu yang ke-12 yaitu apa? Intikhabus as-suhbatu as-salihah. Selektif memilih kawan. Pilihlah kawan-kawan yang saleh. Ya. Nah, memilih kawan ini penting dalam menuntut ilmu. Jadi memilih kawan atau tabiat daripada manusia itu al-insan madiyun bitaba'. Ya, ai la budda lahu min istima'. Bahwasanya hakikat dari manusia itu dia harus berkumpul. Tidak bisa hidup sendiri. Harus ada teman. Ya. Apakah min abna'ihi? Untuk apa? Untuk mendapatkan kemaslahatan dia atau membantu sebagian yang lainnya. Itu tujuan kita untuk berkawan. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Apalagi untuk meraih kebaikan. Maka ada harus yang membantu kita. Ya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan wal ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian itu berkelompok, berqabail. Untuk apa? Lita'arafu, sehingga saling kalian mengenal satu dengan yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan kita berkelompok-kelompok. Ya. Nah, maka saya dikatakan ittikhaduz zamil daruratun lazimatun fi nufusil khalqi. Bahwasanya menjadikan atau mencari kawan ini merupakan suatu perkara yang darurah, perkara yang penting, lazim pada jiwa seorang makhluk. Artinya seseorang butuh kepada orang yang membantu dia dalam perkara-perkara yang dia cari. Maka saya mengatakan sumaqal fazzamalatu fil ilmi in salimat minal ghawail nafi'atun fil wusuli ilal maqsud. Maka teman-teman di dalam ilmu jika selamat dari perkara-perkara yang melalaikan, maka bermanfaat untuk mencapai apa yang dia maksud. Ya. Naam. Ai aruf'atu fil ilmi ma'unatun fi akhdhihi min anfa' ma yakun. Syartun an tuslima min al-ghawafail. Jadi mencari kawan untuk ilmu itu merupakan perkara yang penting, bermanfaat, tapi dengan syarat apa? Selamat dari perkara yang sia-sia, perkara yang melalaikan. Jangan mencari kawan tapi kawan yang melalaikan kita lah. Tapi carilah kawan yang menyibukkan kita dengan ilmu, maka baru bermanfaat. Tapi kalau kau dengan orang suka bercerita, menggosip, menceritakan ada aib orang lain, rugi, tidak bermanfaat. Nah, jadi saya tadi mengatakan kita asalnya kita butuh kepada kawan, tidak bisa hidup sendiri itu tabiat. Ya, suami butuh kepada istri butuh kepada anak. Ya, kemudian orang tua butuh kepada anak, begitu sebaliknya. Nah, dalam ilmu kita butuh kawan. Kawan itu apa? Kawan yang bisa mengiringi kita, membantu kita untuk belajar, menasihati kita ketika kita salah. Itu tujuan kawan. Bukan untuk membicarakan aib-aib orang lain. Karena juga sebagian kawan bercerita, ya sekufu dia pas. Untuk apa? Menceritakan aib-aib gurunya. Ada kawan seperti itu. Nah, ketika ada kawan yang pertama atau yang kedua suka dalam ilmu, ada dia agak minder.
suka apa, kawan yang dia ni, kawan dia suka menasihati dia, sudah memperingatkan. Ada sebagai minder. Tak ada yang cocok kawan itu yang suka menjelek-jelekkan. Ada. Maka hati-hati memilih kawan. Ya. 6. Maka sebagai syartun an taslima bil ghawaif minal awadil mufsidah, dari kebiasaan yang jelek. Ya, kata zayyana ba'dul liba, seperti ya menghias sebagian lain, atau muhabati ba'din ba'd, ya, dan sebagainya. Nah, jadi wala yuhsinu biqasidil ula, sebenarnya saya mengatakan bahwasanya dia tidak akan mendapatkan tujuan atau cita-cita yang baik, yang tinggi, illa intikhabu suhbatu salihatun tu'inuhu, kecuali dengan cara mencari kawan yang soleh yang bisa membantu dia. Jadi kalau kita ingin cita-cita kita tinggi, cita-cita kita ingin baik, maka pilih kawan. Fa inna lil khalil fi khalili atharan, karena pada kawan yang baik itu ada pengaruhnya. Atharan lizamil fi zamil atharan, ya, sebagaimana ya disebutkan di sini, wa hiya kamalul mahabba wal mun'aqita bainar zamilain, itu kesempurnaan kecintaan ya di antara dua kawan. Maka di sini disebutkan, di sini dipetik dalam suatu hadis dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi, bahwa seseorang itu dilihat dari agama kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah salah seorang di antara kalian lihat siapa yang menjadi kekasihnya, kawannya. Kalau kawannya encak orang, jadi kalau mencari watak seorang, perilaku seseorang, lihat siapa kawannya, siapa yang dia kawani, siapa yang dia pergauli, siapa kawan otaknya. Kalau kawan otaknya adalah kawan orang yang baik, maka agamanya baik. Tapi kalau kawan otaknya orang yang suka bergunjing, suka menceritakan keburukan lain, orang pemalas, begitu juga watak dia. Nah, ini hadis Nabi, ar-rajulu ala dini khalili, seorang itu dia agama, seorang itu dia dari agama kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Nah, kemudian dijelaskan bahwasanya manusia dalam berkawan itu ada 3 tujuan. Manusia dalam mencari kawan itu ada 3 tujuan. Yang pertama, apa kata saya? Suhbatul fadilah, mencari kawan yang baik. Tujuannya adalah untuk baik, kebaikan, fadilah, suhbatul fadilah. Kemudian tujuan yang kedua apa? Suhbatul manfaat, kawan yang hanya tujuannya untuk mencari manfaat. Kalau tak ada manfaat pada diri awak, tinggalnya awak. Nah, tak dulu tipe kawan itu. Kalau beruntungnya, lain bakal jutari. Nah, tipe yang pertama suhbatul fadilah, kawan yang betul-betul mencari kebaikan. Ya, ada kebaikan pada kita dia ambil, ada kesalahan pada kita dia nasihati kita, itu kawan baik itu. Kemudian ada kawan suhbatul manfaah. Apa suhbatul manfaah? Hanya mencari kepentingan semata. Oleh ada kebaikan dia ladies kawan. Tapi kalau lah sakit awak, tinggalnya awak dah. Ya, tak ada yang kena biar dia awak lain, tinggalnya awak lain. Itu tipe kawan yang kedua. Yang ketiga apa? Suhbatul ladzat. Ya, mana suhbatul ladzat? Hanya sekedar mencari kelezatan dunia.
Ni tipe kawan yang ketiga. Maka apa kata beliau? Tipe kawan yang baik itu adalah tipe yang pertama tadi, yang menasihati kita dalam kebaikan, ya, yang selalu menyertai kita dalam kebaikan. Bukan. Adapun tipe yang kedua, tipe yang ketiga, inilah yang harus kita jauhkan. Kalau hanya sekedar penting datang ke perak, tak penting datang ya deh, atau hanya mencari kenikmatan sekedar dunia saja, maka ini kita tinggalkan, ya. Nah, maka wahadil matal salasa la khaira fi syai' minha illa fi awwaliha. Maka tujuan yang ketiga ini tidak ada kebaikan padanya kecuali yang pertama saja. Main tadi kawan tujuannya untuk mencari kebaikan, bukan hanya kepentingan tapi kebaikan fadilah, ya. Dia saling bertolong menolong sama kita dalam mencari kebaikan, dalam mencari ilmu, ya, bukan hanya mencari ketenangan sementara atau kelezatan sementara, ya. Nah, maka beliau mengatakan fantakhib sadiqul fadilah zamilan fa innaka tu'rafu bihi. Maka carilah, apa kata beliau? Maka pilihlah teman karena sama-sama mengejar kemuliaan, sebab engkau akan dikenal dengan teman itu. Ya, teman itu kawan yang selalu mencari kemuliaan. Nah, kemudian dinukil dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabir rajula biman susahibu. Ya, lihat seseorang itu siapa yang menjadi kawannya. I'tabir rajula biman yusahibu. Cari kawan, lihat kawan seseorang itu siapa yang menjadi kawannya. Jadi kalau mencari orang itu dia kawannya. Kalau kawannya ancak, insyaallah dia ancak. Tapi kalau kawannya perilakunya, etika yang tidak ancak, dia ya akan seperti itu. Ya. Seperti yang sering kita sampaikan, orang yang berkawan dengan penjual minyak wangi, insyaallah wangi belur. Ya. Orang yang berkawan dengan tukang las, tukang besi, bom bosi belur nah seperti itu. Dia akan melihat etika perilaku kawannya seperti apa. Orang yang suka berkawan dengan seorang orang yang mota, ya, untuk dia pelajar-pelajar ilmu, tulab, dia akan duduk yang kawan selevel. Kalau kawan yang suka motanya, kalau dia suka motanya, suka mota belum, duduk suka mota, nak mau duduk orang suka belajar itu. Tapi kalau orang yang tipe kawannya itu dia suka kepada kawan yang belajar, duduknya suka menasihati, cari kawan itu. Ya, ini penting. Memilih, selektif dalam memilih kawan. Ya. 6. Nah, kemudian saya mengatakan fa inna ma yusahibur rajula man huwa mithluhu, bahwasanya seseorang itu akan berkawan orang yang selevel dengannya, semisal dengan dia. Artinya fa idza sahibu ahlul fadail kamila min ahli tauhid wa sunnah wa ta'ah fa huwa minhum wa ma'ahum. Apabila dia berkawan dengan orang yang mulia, sempurna dari kalangan ahli tauhid, ya, orang-orang yang mengenal sunnah, orang-orang yang taat, maka dia minhum, dia dari bagian dari mereka dan bersama mereka. Ya, fa idza akhlada ila al-mutalahitin bi syirki aw bid'ah aw ma'asi fa huwa ma'hum. Tapi kalau dia bercampur dengan orang-orang pelaku kesyirikan, pelaku bid'ah, orang-orang yang suka melakukan perbuatan maksiat, ia bersama mereka. Ya, ia bersama mereka. Nah, jadi kalau kita ingin agama kita selamat, ya, perilaku kita selamat, selektif mencari kawan, terutama orang-orang yang mengenal
yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tegak di atas sunnah. Ya, dan jauhilah orang-orang yang suka kepada kemusyrikan atau orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, carilah kawan-kawan suka berbajis ilmu. Ya, orang suka belajar. Jangan kawan yang sukanya horo-horo sana sini. Kalau perkara-perkara dunia lebih banyak. Cari kawan orang seperti itu kini. Kalau perkara-perkara main, kalau ngopi banyak duduk tu. Ya tak? Kalau main bola banyak tak? Tapi kalau kawan yang duduk majlis ilmu seketik ya. Tapi kalau kawan yang suka huru-huru bermain atau apalah yang jadi fan-fan sekarang, kalau kawan bersepeda ada grup-grup sendiri, ada kawan yang main bola ada pula grupnya. Aleh, panah gini leh. Yang banyak kini kawan ngopi. Kawan ngopi lebih ada lagi ni tak? Kawan suka ngopi. Lagi betah bercerita sampai tengah malam. Kalau ngopi, ya Pak. Tapi kalau kawan yang belajar setengah jam aja juga kini pinggang langsung duduk. Ya, itu susah sekarang. Ya. 6. Kemudian disebutkan dari kalam Ibnu Mani' wasiatu tulabul ilm, wasiatnya kepada penuntut ilmu, wa yahdharu kullal hadrin min mukhalati sufaha wa ahli al-mujun wal waqahah wa sayyi sum'ati wal aghbiya wal bulada fa inna mukhalatatahum sababul hirman wa syaqawatil insan. Naam. Maka disebutkan bahwasanya penuntut ilmu harus berhati-hati menghindari pergaulan orang-orang yang dungu, sufaha, bodoh, ya, wahlul mujun, yang perilaku atau reputasinya buruk, ya, tolol. Kenapa? Sebab berinteraksi secara insentif dengan mereka akan menjadikan sebab terhalangnya ilmu. Ya, fa inna mukhalatatahum sababul hirman wa syaqawatil insan. Ya, ya, bersama orang-orang pelaku suka bermaksiat tidak akan mendatangkan manfaat, akan tapi sebab diharamkannya ilmu bagi kita. Ya, wa syaqawah, bid'ah, pelaku kesyirikan, khurafat. Ya, setiap hari kita dengarkan ucapan-ucapan dia, makalah-makalah dia, itu akan merusak hati. Merusak hati. Atau duduk bersama orang yang suka bercerita, menceritakan aib ini dan itu, ustaz ini dan isa itu. Ya, yang manalah hati yo kok lemah. Hati kita dhaif. Ya, maka jauhi kawan-kawan seperti ini. Ya. 6. Nah, begitu juga dinukil daripada Sufyan bin Uyainah, innila ahrimu julasai al-hadith al-gharib. Sesungguhnya aku mengharamkan pada diriku duduk bersama orang yang bercerita, artinya pembicaraan yang tidak ada faedahnya. Ya, yang artinya yamna'uhum ayyarwi lahum hadithan, yang berbicara yang tidak ada faedah. Dia hanya berbicara tentang masalah kedudukan dia tinggi dan sebagainya. Maka ini tidak pun, jangan duduk kita seperti dengan mereka. Ya. Nah,
faqad yuhramul muta'allimul ilma li ajli sahibi. Terkadang penuntut ilmu tersebut diharamkan hatian kita kepada ilmu, atau yang bisa mencintai kita, menyebabkan cinta kita kepada ilmu. Ya, maka inilah kawan yang sejati, yang selalu menasihatkan kita, yang selalu memberikan semangat bagi kita untuk selalu belajar. Inilah kawan yang sejati. Kalau kita salah dinasihati dengan cara lembut, ya. Nah, itulah ikhwan, Bapak-bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maqalah atau maq'ad, prinsip yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah taala tentang menuntut ilmu. Ada dua perkara yang kita sebutkan tadi. Yang pertama apa tadi? Apa tadi? Beretika dalam menuntut ilmu. Jadi kita dalam menuntut ilmu harus memiliki etika. Kalau ketika kita menjaga, begitu juga menjaga ilmu. Yang pertama menjaga ilmu. Kalau kita menjaga ilmu, maka kita akan dijaga oleh ilmu tersebut. Ya, dan kita harus beretika dalam menuntut ilmu, berakhlak mulia dalam menuntut ilmu. Ketika kita berusaha beretika, berakhlak mulia, sopan santun dan berilmu, maka ilmu itu akan datang. Mudah kita menghafalnya, mudah kita untuk memahaminya. Tentunya ada etika-etika. Ya. Kemudian, ya, al-maq'ad atau prinsip selanjutnya, selektif dalam memilih kawan dalam menuntut ilmu. Jangan menuntut ilmu dalam perkara dunia saja kita selektif. Mencari kawan dalam perkara dunia saja kita selektif, apalagi dalam perkara akhirat yang akan bisa menyampaikan kita kepada keridhaan Allah, bisa menyampaikan kita kepada surganya Allah. Selektif. Ya. Dalam dunia saja, perkara apa? Perkara dunia. Kita berusaha, kita berdagang, kita bertani, selektif kita mencari. Apalagi perkara akhirat kita, harus selektif. Wallahu taala bissawab. Nah, ada pertanyaan? Baik, pun ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.